Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Syafi'i, NIM 0104202024, kelas MDB jurusan Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester pada mata kuliah Tafsir Tematik Manajemen. Yang pertanyaannya yang pertama yaitu tentang metode tahlili. Jadi, metode tahlili adalah metode yang menafsirkan Al-Quran, yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Tafsir ini dilakukan secara berurutan, ayat demi ayat, kemudian surat demi surat, kemudian dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan mushaf Al-Quran. Menjelaskan kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turun ayatnya, kaitannya dengan ayat lain, baik sebelum maupun sesudahnya atau munasabah, dan tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya, dan menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang ditunjuk, dan kandungan ayat, yaitu unsur-unsur ijaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat. Menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat, yaitu hukum fikih, dalil syar'i, arti secara bahasa, norma-norma akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu metode tafsir ijmali. Metode tafsir ijmali adalah metode tafsir yang telah digunakan oleh Nabi Muhammad sebagai al-mufassir al-awwal untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global. Metode ini digunakan agar pesan kita yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami dengan mudah dan gampang oleh umat Islam. Selanjutnya yaitu metode muqarrin. Metode muqarrin adalah suatu metode tafsir Al-Quran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan lainnya, atau membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Quran. Kemudian tafsir tematik. Tafsir tematik merupakan satu metode penafsiran yang diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan petunjuk Al-Quran. Lanjut dengan soal nomor 2, yaitu coba jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika seorang da'i untuk menafsirkan Al-Quran dengan metode tematik mad'u. Yaitu langkah yang pertama, menetapkan masalah yang akan dibahas atau topik. Kemudian yang kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzulnya. Lanjut ke soal nomor 3, apa yang menjadi ruang lingkup dari metode tafsir maudhu'i? Metode tafsir maudhu'i adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Lanjut ke soal nomor 4. Di antara nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, coba sebutkan siapa yang paling sering disebut namanya di dalam Al-Quran. Di antara 25 nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, yang paling disebut di dalam Al-Quran yaitu Nabi Musa alaihissalam, yaitu sebanyak 160 kali. Profil dari Nabi Musa alaihissalam yaitu Nabi Musa alaihissalam namanya atau Moses atau Moseh, lahir di tanah Goshen, Mesir, wafat Gunung Nebo, Yordania, orang tua Imron atau Amran, ayah Yukhabat, ibu, saudara Harun, Miriam, istri Zipora, anak Gersom, Eliezer. Imarah menjelaskan hal lain yang membuat Nabi Musa alaihissalam banyak disebut di dalam Al-Quran, yaitu karena cobaan dan kesengsaraan
yang dialaminya sangat mirip dengan apa yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menjadi bukti bahwa Nabi Musa alaihissalam paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dijelaskan di dalam Quran Surah An-Naml ayat 15 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Kemudian soal nomor 5, mengapa Nabi Musa alaihissalam paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Jadi seorang imarah menjelaskan hal lain yang membuat Nabi Musa alaihissalam banyak disebut di dalam Quran, yaitu karena cobaannya dan kesengsaraannya yang dialami sangat mirip dengan apa yang dialami Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya soal yang terakhir, yaitu prinsip dan model kepemimpinan politik Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kepemimpinan politik Nabi Sulaiman dalam Al-Quran ada 8 prinsip kepemimpinan politik Nabi Sulaiman. Yang pertama, memiliki ilmu dan hikmah. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang keempat, bersikap sabar. Yang kelima, memiliki karismatik dan berwibawa. Yang keenam, bijaksana. Dan yang ketujuh, adil dan tegas. Dan yang ke-8, membangun hubungan diplomatik atau jujur. Model kepemimpinan politik Nabi Sulaiman adalah kepemimpinan profetik, yaitu kenabian. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya jawab dari soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah tafsir tematik manajemen. Apabila ada kekurangan dan kehilapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.